adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Tekad yang kuat dan mimpi mengawali langkah Henry Lee, pemuda Bangka, merantau ke Jakarta pada masa 1980-an. Di Jakarta, dengan upaya yang ulet dan disiplin, usaha di bidang garment membuahkan hasil yang sukses dengan dipercayakannya branded Leone Uomo dari Italia kepadanya. Namun, hidup memberikan cobaan. Kerusuhan Mei 1998 membuat hangusnya outlet fashion yang dimilikinya. Henry Lee pun memilih kembali ke Bangka, tanah kelahirannya. Ia tidak menyesal, karena bisnis garment membuka matanya akan berbagai peluang yang bisa digapainya. Dan pasca kerusuhan pun, Leone Uomo terus berkembang dan semakin meluas. Di Bangka, ia menjadi tersadar akan kekayaan alam daerahnya. Ia menjadi mitra PT Timah Terbuka saat itu dan belajar bagaimana mengolah timah secara benar. Berkat usaha para pemimpin daerah, pemerintah pusat akhirnya menetapkan kebijakan bahwa pasir timah bukan lagi barang tambang strategis dan tidak ada pelarangan ekspor pasir timah. Berdasarkan ketetapan pemerintah pusat itu, geliat usaha pertimahan sangat terasa dan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Melihat peluang pembangunan smelter, Henry Lee pun segera menangkap kesempatan yang ada dan bersama pengusaha-pengusaha timah lainnya menjadi pionir berdirinya smelter pengusaha swasta pertama di Kepulauan Bangka Belitung, Tinindo Internusa. Kini, perjalanan Tinindo genap 10 tahun. Dalam usia dasawarsanya, Tinindo terus berbenah diri, mengoreksi diri, dan terus melakukan inovasi dalam setiap langkah perjalanannya di dunia pertimahan. Dengan visi menjadi perusahaan peleburan dan pemurnian timah terbesar di Asia, Tinindo senantiasa menghasilkan produk berstandar internasional guna melampaui tingkat kepuasan pelanggan, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada tanggal 19 Januari 2012, Tinindo telah memperoleh standar ISO 9001-2008 dan telah memenuhi London Metal Exchange atau LME branding. Penambangan timah yang bergeser dari darat ke laut juga memberikan ide untuk mendirikan galangan kapal Basuki Adira Putra yang bertugas membuat dan memperbaiki kapal isap penambangan timah di laut. Galangan ini juga akan disinergikan dengan PLTU yang sedang dalam taraf pembangunan. Galangan kapal ditugasi akan membuat tugboat yang mengangkut batu bara bagi pasokan PLTU. Keprihatinan akan nasib arus lalu lintas udara Bangka dan Jakarta membuat Henry Lee melihat adanya peluang yang menguntungkan bukan saja bagi dirinya,
tapi juga masyarakat Bangka dan Indonesia secara keseluruhan. PT Sriwijaya Air lahir sebagai perusahaan swasta murni yang didirikan oleh Henry Lee, Chandra Lee, Johannes Bunyamin, dan Andi Halim. Beberapa tenaga ahli yang turut menjadi pionir berdirinya Sriwijaya Air diantaranya adalah Gabriela dan mantan Dirjen Perhubungan Udara Sunaryo. Sriwijaya Air memulai langkahnya secara sederhana, namun dengan tekad yang kuat. Pada Hari Pahlawan 10 November 2003, Sriwijaya Air memulai penerbangannya hanya dengan 1 pesawat saja. Namun dalam waktu 10 tahun, Sriwijaya Air kini telah tumbuh menjadi maskapai sehat yang memiliki 38 pesawat yang melayani 41 rute penerbangan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring waktu. Komitmen yang kuat untuk mutu keselamatan dan pelayanan penerbangan yang tinggi juga membuat Sriwijaya Air membuka sekolah pilotnya di Pangkal Pinang, Bangka. PT National Aviation Management Flying School atau PT NAM adalah jawaban bagi penyediaan tenaga pilot yang kurang di Indonesia dan juga menyediakan kesempatan bagi putra-putri daerah Bangka Belitung untuk menjadi pilot. Berbagai fasilitas sekolah penerbangan dihadirkan di sini, mulai dari flight simulator, pesawat latih, dan lainnya. PT NAM sudah mewisudakan 6 angkatan pilotnya yang diutamakan untuk kebutuhan internal Sriwijaya Air yang terus meluaskan rute penerbangannya. Pulau Bangka yang memiliki kekayaan alam berupa batu granit tertua nomor 2 di dunia, dimanfaatkan guna memberikan hasil karya berupa tehel granit yang bermutu tinggi. Pabrik pemotongan granit dibuka di Riau Silim dan kini terus melahirkan potongan-potongan batu alam granit yang sangat indah, khas motif granit Bangka. Sementara di bidang pangan, pembiakan bibit ayam broiler dengan kapasitas 600.000 ekor ayam dilakukan di daerah Sungai Liat, Bangka. PT Devi Trijaya Perkasa adalah perusahaan breeding farm untuk parent stock dan hatchery terbesar di Bangka dan mampu memotong suplai bibit dari Palembang atau Jakarta. Potensi perkebunan di Bangka digarap dengan membuat perkebunan sawit yang dijalankan secara bermitra dengan petani setempat. Direncanakan, perkebunan kelapa sawit akan dilanjutkan dengan industri pengolahannya yang akan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit. Hal serupa juga dilakukan pada perkebunan karet yang juga berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan di Bangka. Karet alami yang berharga tinggi ketimbang karet sintetis diharapkan bisa menjadi alternatif usaha perkebunan di Bangka. Di bidang perekonomian dan hiburan, Henry Lee juga mengetahui perkembangan suatu daerah akan dibarengi bertambahnya populasi setempat dan naiknya kebutuhan di luar prioritas. Bangka membutuhkan sebuah pusat perbelanjaan yang mampu menyegarkan warga sekitarnya. Bangka Trade Center adalah jawabannya.
Sementara untuk pariwisata, kepedulian pada makanan khas Bangka yang serba seafood menimbulkan ide untuk menghadirkan Istana Laut Restoran dan Aroma Laut Restoran di Pantai Pasir Padi. Bentuknya yang unik menyerupai sebuah kapal menjadikan restoran ini sebuah landmark di Pantai Pasir Padi. Bisnis kuliner juga dibangun di daerah Lampung dan Serpong, Tangerang dengan nama Restoran Rumah Kayu. Konsep restoran ini adalah bentuk kepedulian seorang Henry Lee kepada lingkungan yang asri dan alami. Di bidang komunikasi, Henry Lee membidani Koran Bubble untuk melayani informasi publik. Koran Bubble diharapkan bisa memberikan edukasi dan informasi yang menginspirasi warga Bubble dalam menyikapi masa depan. Rencana ke depan, Henry Lee dan koleganya juga akan membangun Swiss Bell Hotel di Jalan Jenderal Sudirman dan All Season Hotel di BTC Pangkal Pinang, Bangka. Hidup adalah terus berkarya dan berguna bagi sesama. Agaknya itulah yang akan diteruskan seorang Henry Lee dalam hidupnya. Bersyukur dan terus berbakti bagi negeri Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya Eko Maulana Ali, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, ingin bersama-sama mengajak saudara-saudara sekalian mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapat barokah dari Allah SWT, dan apa yang dilakukan menjadi maju dan bermanfaat bagi semua. Amin. Saya ingin mengutarakan bahwa Bangka Belitung adalah provinsi yang masih muda, masih berumur 12 tahun. Tetapi pembangunannya sudah dapat kita lihat dan kita rasakan begitu pesat setelah kita menjadi provinsi. Kita dapat membedakannya dengan masa-masa sebelum kita menjadi provinsi, yaitu kita masih terdiri dari 3 kabupaten, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang sendiri. Tentu saja kemajuan itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi termasuk juga banyaknya peran serta dari putra-putra daerah kita yang terbaik dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Salah satunya adalah Saudara Henry Lee. Saya mengenal Saudara Henry Lee pada saat saya menjadi bupati pertama di tahun 1998 di Kabupaten Bangka. Beliaulah salah satu pionir dalam usaha penanaman timah di Bangka Belitung ini. Dan timah menjadi napas pembangunan kita selama belasan tahun menjadi provinsi di Bangka Belitung ini. Oleh karena itu, saya sangat bangga sekali dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Henry Lee atas segala usaha-usaha yang dilakukannya, atas segala peran serta yang diberikannya kepada daerah yang tercinta ini, yaitu Bangka Belitung yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Banyak karya-karya besar yang telah dilakukan oleh Saudara Henry ini. Antara lain, beliau sudah membangun usaha-usaha besar. Leono Umo ini membanggakan. Kenapa? Karena ada putra daerah kita yang bisa berprestasi pada tingkat global. Karena Leono Umo ini produknya jual tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat global. Kemudian Loma Sasta Group juga yang sekarang akan lebih banyak berperan dalam pembangunan. Demikian juga Berito Permai. Dan nggak kalah pentingnya, yaitu hadirnya Sriwijaya Air merupakan kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Bangka Belitung,
tapi masyarakat di Nusantara ini. Karena Sriwijaya Air telah memberikan peran sertanya dalam transportasi udara, tidak hanya di Bangka Belitung, tidak hanya tingkat regional, bahkan insya Allah nanti sampai tingkat global. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat. Saya sampaikan apresiasi yang tertinggi kepada Saudara Lee beserta kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kehadiran Saudara Henry ini akan menjadi contoh bagi putra-putra daerah lainnya, bagi investasi-investasi lainnya untuk mengambil peran, membangun bersama-sama kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini agar provinsi kita akan lebih maju dan masyarakatnya lebih cepat sejahtera. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat atas peresmian gedung Lama Sasta Group dan peletakan batu pertama pembangunan kantor koran Bubble dan Grafika Printing. Selamat bekerja, selamat berjuang, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.